ceritakan padaku tentang pernikahan ibu. Karena aku sudah punya banyak pengalaman hidup dan aku sudah cukup dewasa dan matang. Tentu saja sayang. Ibu tahu kalau kau adalah anak yang sangat dewasa. Sungguh, aku sudah sangat matang sampai aku jatuh dari pohon. Aku selalu menyelesaikan semua masalah. Sekarang ada satu yang tidak bisa aku selesaikan. Maksudmu pernikahan Tante Estefania dan Paman Noe? Si Pirili. Itulah kenapa aku ingin ibu memberitahu, karena aku tidak tahu apapun tentang itu. Pernikahan adalah situasi yang indah tapi rapuh. Itulah kenapa kita harus bisa memeliharanya. Dan orang yang sudah menikah harus saling menghormati. Dalam pernikahan tidak ada pasangan yang boleh memerintah pasangannya. Dua bagian akan membentuk pasangan dan masing-masing dari mereka itu harus setara. Di rumah walau ayah sering berteriak dan memerintah semua orang, akhirnya ayah selalu melakukan apa yang dikatakan Ibu Sesi. Itu sebabnya mereka bahagia. Tepat sekali. Aku akan minta Ibu Sesi untuk memberiku resep kebahagiaan pernikahannya. Landasan pernikahan yang baik adalah cinta dan kepercayaan. Setiap anggota pasangan disebut dengan spouse. Kata yang lucu sekali. Iya, kata itu berasal dari bahasa Perancis sayang. Tapi di abad ke-15, kata itu adalah espouse. Artinya orang yang bertunangan atau orang yang baru menikah. Bertunangan? Apa semacam kontrak di upacara pernikahan yang pernah aku hadiri? Pengantin baru menandatangani surat resmi? Iya. Tapi tante rambut palsu dan Paman Noe tidak terlihat seperti kontraktor. Aku mengerti tentang kontraktor, tapi hanya itu saja. Halo. Estefania, selamat malam. Maaf karena menelponmu begitu malam. Tidak apa-apa, aku belum tidur. Dulce Maria menceritakan apa yang telah terjadi. Luciano memberitahuku di mana aku bisa menghubungimu. Aku tidak ingin pergi tanpa mengatakan aku turut prihatin dengan situasimu yang sekarang. Dan kau bisa mengandalkan dukunganku. Kau bisa tinggal di rumahku kapan saja. Terima kasih, Tuan Adolfo. Seorang wanita seharusnya tidak tinggal sendiri di hotel. Rumahku sangat besar. Dan Estevi akan diurus dengan baik di sini. Selain itu, Silvina sangat menyukai anak-anak. Aku sangat berterima kasih, tapi aku tidak mau merepotkan siapapun. Aku sedang mempertimbangkan untuk menyewa apartemen. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan kalian semua selama aku menginap di sini. Aku seperti bagian dari keluarga ini. Kau memang bagian dari keluarga ini. Dan kau tidak perlu berterima kasih, Sonia. Sebelum berangkat ke sekolah, aku akan mampir ke rumah bibiku. Lalu aku akan pergi ke sekolah untuk menceritakan segalanya kepada Pascual. Semoga berhasil, semua akan baik-baik saja. Dario sudah menunggu di mobil untuk mengantarmu. Aku akan sangat merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu, tapi kita akan bertemu di sekolah hari Senin. Permisi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku khawatir dengan reaksi Paman dan Bibi Sonia nanti. Tuan Adolfo, kamar tidur yang kau pilih sudah siap untuk menyambut Nyonya Estefania dan putrinya. Aku sangat senang Estefania memutuskan untuk menerima tawaranku. Apa menurutmu Nyonya Estefania akan tinggal bersama kita untuk waktu lama? Dia akan tinggal selama yang dia inginkan. Tapi aku ingin mengakui sesuatu, Silvina. Begitu Estefania tinggal bersama kita, aku akan berusaha sekuat tenaga agar dia dan suaminya berdamai. Baiklah, ini belum berakhir. Aku akan mengatakan seluruh kebenaran kepada tukang kebun tua itu secepatnya. Dan jika rencana bisnis kami gagal, aku dan istriku akan membalas dendam kepada gadis yang tidak tahu terima kasih itu. Keluar dari sini sekarang juga! Jangan berani kembali, atau aku akan mengusirmu dengan sapu. Pria itu sangat jahat, Suster Kepala. Jika dia mengatakan yang sebenarnya pada Pascual, dia akan menghancurkan hidupnya. Kaulah yang telah menghancurkanku dengan teriakanmu itu, Suster.
Jadi sekarang tolong pergi dari hadapanku. Bukankah lebih baik aku bicara dengan Pascual? Jangan berani bicara sepatah kata pun tentang ini, suster. Aku memerintahmu untuk tetap bungkam. Tapi ini... Diam! Tidak adil. Aku suka membantu orang lain. Halo Pascual, apa yang kau lakukan? Hari ini Sonia kembali ke sekolah dan aku sedang mengumpulkan bunga untuk menyambutnya. Wah, kau sangat baik Pascual. Sayang sekali Sonia tidak pantas mendapatkannya. Kenapa kau mengatakan itu, Cassandra? Karena saat kau sedang mengumpulkan bunga untuknya, dia malah mengkhianatimu. Sayang sekali. Cassandra, aku tidak akan membiarkan siapapun mengatakan Hal buruk tentang anak didikmu itu? Tolong Pascual, buka matamu. Sonia dan keluarganya sudah menipumu. Pria yang tadi datang kemari, dia datang untuk menuntut haknya. Karena dia ingin terus menikmati uang yang Sonia dapatkan darimu. itu tidak benar. Tentu saja benar. Kasih sayangnya padamu itu palsu. Dia datang untuk mencuri uangmu. Dia seorang penipu. Aku senang Tante datang menemui kami. Tante sangat ingin bertemu denganmu, sayang. Sayang. Ibu Sesi sedang mendandani rambut palsu kecil agar dia terlihat sebaik mungkin. Ayo naik, sayangku. Tante ingin mencium Estevi. Tunggu sebentar, Tante. Kita harus bicara empat mata. Aku sudah tahu Kakak Sandra yang membuat Tante dan Paman bertengkar karena dia tidak menyayangimu. Mungkin karena Tante adalah ibu tirinya. Tapi ibu tiri yang sebenarnya adalah orang yang baik dan ramah. Cassandra tidak berpikir begitu. Kau percaya itu karena kau anak yang baik. Bagaimana mungkin aku tidak baik kalau aku tidak punya satu ibu tapi dua. Yang satu di sini, yang lain di surga. Dan keduanya luar biasa. Estefania, kau di sini?